Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau meluangkan waktunya untuk bergabung. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai fraud atau kejahatan dalam ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faisalisa Putri. Saat ini saya berkuliah di Universitas 11 Maret, program studi akuntansi transfer. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai strategi pencegahan fraud melalui penguatan internal kontrol. Dan pada hari ini, kita belajar mengenai deteksi. Jadi, kemarin kita belajar pencegahan, sekarang kita belajar deteksinya dengan menggunakan media fraud risk assessment. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu fraud assessment, lalu fungsinya untuk apa, atau kepentingannya untuk apa, dan yang terakhir kita membahas mengenai penetapan fraud risk assessment sendiri. Fraud risk assessment adalah suatu bentuk atau cara auditor untuk menilai atau memperoleh bentuk audit yang memadai guna mengetahui bagian mana saja yang memiliki tingkat resiko kecurangan. Jadi, fraud risk assessment sendiri itu adalah sebuah wadah yang digunakan oleh auditor untuk mengetahui tingkatan resiko kecurangan di dalam suatu perusahaan sendiri. Risk assessment itu terdapat beberapa faktor mengenai risk assessment. Dan konsep dasar dari penilaian resiko adalah profitabilitas dan dampaknya. Untuk faktor yang pertama, terdapat 3 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu corporate environment factor. Di mana untuk industri yang lebih rentan terhadap fraud, entitas dalam industri tersebut jelas memiliki resiko fraud yang lebih besar. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian resiko untuk entitas tersebut. Artinya, penilaian resiko itu harus mempertimbangkan tingkat resiko fraud yang dinilai dalam industri atau entitas tersebut. Penilaian resiko juga harus mempertimbangkan ekonomi saat ini. Nah, di saat-saat yang ekonomi yang menyenangkan, orang-orang mencuri, gitu kan. Tapi di saat yang sulit-sulit, orang akan mencuri lebih banyak. Nah, teorinya yang digunakan oleh Triangle Fraud sendiri bahwa sebuah kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagi atau tekanan dan orang-orang pada umumnya berada di bawah tekanan selama resesi ekonomi, dan dalam arti itu akan menjadi peningkatan fraud yang diharapkan. Faktor yang kedua yaitu internal fraud. Faktor internal yang meningkatkan kemungkinan fraud, pencurian, dan penggelapan termasuk pengendalian manajemen yang tidak memadai atau aktivitas pemantauan. Seperti yang pertama,
gagal menciptakan budaya jujur. Yang kedua, kegagalan untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan standar minimum kinerja dan perilaku pribadi. Yang ketiga, orientasi dan pelatihan yang tidak memadai tentang masalah hukum, etika, fraud, dan keamanan. Yang keempat, kebijakan perusahaan yang tidak memadai sehubungan dengan sanksi untuk pelanggaran hukum, etika, dan keamanan, terutama untuk fraud dan kejahatan lainnya. Yang kelima, kegagalan untuk menasehati dan mengambil tindakan administratif ketika tingkat kinerja atau perilaku pribadi berada di bawah standar yang dapat diterima atau melanggar prinsip dan pedoman etik entitas tersebut. Yang keenam, ketidakjelasan dalam peran pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan bidang akuntabilitas. Yang terakhir, kurangnya audit, inspeksi, dan tindak lanjut yang tepat waktu atau berkala untuk memastikan kepatuhan dengan tujuan, prioritas, kebijakan, prosedur, dan peraturan pemerintah. Lalu resiko yang terakhir yaitu fraud factor, di mana setiap penilaian resiko juga harus mempertimbangkan skema fraud yang lebih mungkin terjadi untuk memandu program anti-fraud sendiri. Tindakan pencegahan dan deteksi tentu saja lebih efektif jika menangani skema fraud yang lebih mungkin dilakukan. Untuk fraud laporan keuangan, dan jelas para eksekutif entitas itu adalah orang yang paling mungkin menjadi frauders, dan dengan demikian penilaian resiko harus mencakup individu-individu tersebut. Nah, sedangkan untuk penyalahgunaan aset seorang karyawan dengan posisi terpercaya kemungkinan besar untuk menjadi pelakunya. Berbeda lagi dengan korupsi, mungkin sama, tetapi mencakup seseorang di luar entitas yang bekerja dengan orang yang di dalamnya, di mana karakteristik unik dari skema korupsi itu sendiri. Nah, di dalam penerapannya itu risk assessment itu ada beberapa peran penting seperti pemimpin, dimana proses penilaian risiko harus menyertakan orang atau kelompok yang sesuai, dan idealnya harus menyertakan sebuah tim. Untuk manajemen organisasi, orang yang tepat biasanya adalah seorang yang memiliki independensi yang memadai, seperti seorang dari satuan audit internal jika ada, dan kemungkinan untuk mendukung manajemen risiko secara efektif. Jadi dibutuhkan seorang pemimpin. Lalu kita menyinggung mengenai tim juga harus dipilih dengan hati-hati, meskipun harus dimulai dengan pakar, ahli, atau konsultan internal. Tim juga harus mencakup entitas yang luas. Penampang tersebut harus melibatkan sebuah tingkat entitas, terutama tingkat manajemen. Tim harus mewakili semua unit basis utama proses bisnis. Posisi kunci perspektif yang diperlukan untuk memberikan penilaian risiko yang berkualitas. Lalu yang terakhir itu mengenai frekuensi dan kelarasan perencanaan dan pelaporan keuangan, di mana penilaian risiko formal adalah suatu entitas harus dilakukan
secara teratur, mungkin setiap 12 sampai dengan 24 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun, gitu kan, frekuensi tahunan akan memungkinkan penilaian risiko fraud itu untuk diselaraskan dengan perencanaan keuangan yang khas dan atau kerangka waktu pelaporan keuangan. Dan perencanaan keuangan memerlukan pertimbangan masa depan yang tumpang tindih menjadi dengan keuangan dan fraud. Nah, slide yang teman-teman lihat sendiri ini merupakan proses di mana adanya fraud risk register, dimulai dari legislasi dan regulasi, lalu ada standar dan practice yang kan. Untuk legislasi dan regulasi itu melalui proses DC dan internal control matrix yang sebelumnya kita bahas. Lalu untuk standar dan best practice kita ada register risiko umum dan adanya temuan audit. Nah, untuk mengidentifikasi dan menganalisis kita harus ada yang namanya survei, wawancara, kelompok kerja, lembaga anonim, dan lokal karya. Ada proses tersebut di mana kita mencari resiko kecurangan, skema kecurangan, mengenai pemilik resiko, peluang, dan dampak dari internal tersebut, hingga menghasilkan residual fraud risk untuk menjadikan fraud risk register. Ya, yang teman-teman lihat di layar ini ada 3 kunci dari fraud risk assessment. Yang pertama ada identifikasi resiko fraud, yang kedua ada assess likelihood dan significant on the inherent fraud risk, dan yang terakhir ada respond to reasonable, likely, and significant. Kita bahas satu-satu mengenai hal tersebut. Dimana untuk kunci yang pertama itu identifikasi resiko fraud. Mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi resiko fraud yang dapat diterapkan pada organisasi, termasuk dalam prosesnya adalah mempertimbangkan eksplisit dari semua jenis skema dan skenario fraud, insentif, tekanan, dan peluang untuk melakukan kecurangan dan resiko fraud IT khusus untuk organisasi. Sedangkan untuk kunci yang kedua, assessment likelihood and significance of inherent fraud risk, yaitu menilai kemungkinan relatif dan potensi signifikan resiko fraud yang teridentifikasi berdasarkan informasi historis, skema fraud yang diketahui, dan wawancara dengan staf termasuk pemilik proses bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenai respond to reasonable and significant. Putuskan apa tanggapan yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi dan lakukan analisis biaya manfaat dari resiko fraud di mana organisasi ingin menerapkan kontrol dan atau prosedur deteksi fraud tersebut. Berikutnya kita mencapai ke 3 pembahasan ketiga.
di mana ini yang teman-teman lihat sendiri itu merupakan tahap penilaian dari resiko. Kita mulai dari komunikasi dan konsultasi. Biasanya kita akan mengulas mengenai proses bisnis, kerangka-kerangka bisnis dari tersebut mulanya, lalu kita menetapkan penetapan konteks hingga penetapan konteks yang menuju ke penilaian resiko, lalu penanganan resiko, serta yang terakhir yaitu di mana penetapan konteks itu juga harus ditambah dengan pemantauan dan review. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi mengenai penilaian risiko. Jadi untuk tahapan komunikasi lalu penetapan konteks sebelumnya itu akan dibahas lain video, tapi untuk kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita mengenai penilaian resiko. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, yang kedua analisis resiko, dan yang terakhir adalah evaluasi resiko sendiri. Untuk identifikasi resiko bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan menggambarkan resiko yang mungkin membantu atau mencegah organisasi mencapai tujuannya. Informasi yang relevan tersebut tepat dan terkini adalah hal penting dalam mengidentifikasi resiko fraud. Pada tahap ini berisikan proses untuk mengidentifikasi resiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi ini merupakan kombinasi dari kerentetan ancaman dan konsekuensi yang langkah awal dilakukan untuk melakukan pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori kerentanan ancaman dan konsekuensi, atau yang kita bisa sebut fraud risk identification. Nah, faktor identifikasi risiko sendiri itu terdapat faktor faktor dan hubungan antara faktor itu harus dipertimbangkan seperti sumber resiko fraud yang berwujud dan tidak berwujud, lalu penyebab dan peristiwa, adanya ancaman dan peluang, kerentetan dan kemampuan, perubahan dalam konteks eksternal internal, serta indikator resiko yang muncul, lalu sifat dan nilai aset sumber daya, konsekuensi dan dampaknya terhadap tujuan, keterbatasan pengetahuan dan keandalan informasi. Yang kesembilan, ada faktor yang berhubungan dengan waktu, dan yang terakhir adalah bias atau asumsi dan keyakinan dari mereka yang terlibat. Tahap yang kedua itu kita memasuki analisis resiko, di mana dalam analisis resiko ini kita harus memahami sifat resiko dan karakteristiknya, termasuk jika sesuai dalam tingkatan resiko sendiri. Dan analisis resiko itu harus mempertimbangkan faktor-faktor resiko di dalamnya dan dipengaruhi oleh perbedaan pendapat, bias, persepsi risiko, dan penilaian. Analisis risiko fraud itu memberikan masukan untuk evaluasi risiko, keputusan tentang apakah risiko perlu ditangani dan bagaimana penanganannya, serta strategi dan metode penanganan yang paling tepat itu bagaimana. Jadi core-nya itu ada di analisis risiko tersebut. Hasil memberikannya wawasan untuk keputusan di mana pilihan itu dibuat dan pilihan melibatkan berbagai jenis dan tingkat resiko.
Lalu tahapan yang terakhir yaitu evaluasi resiko fraud. Untuk mendukung keputusan, evaluasi risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria resiko yang ditetapkan untuk menemukan di mana tindakan tambahan diperlukan. Keputusan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan konsekuensi aktual yang dirasakan oleh pemangku kepentingan, baik itu eksternal maupun itu internal. Dan evaluasi resiko fraud itu sendiri berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menemukan prioritas dalam mengatasi resiko dengan mempertimbangkan tujuan penilaian resiko pada awal proses penilaian. Tahap ini juga sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi resiko atau mendeteksi atau pencegahan yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi sebuah resiko tersebut. Oke, itu materi dari saya mengenai fraud risk assessment. Ada quotes dari saya. If you see fraud and don't not say fraud, and you are a fraud. Terima kasih teman-teman untuk pendengaran dari materi saya yang maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih bingung, masih kebingungan mengenai materi fraud risk assessment bisa langsung bertanya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Lalu kita lanjut ke hasil tanya jawab. Hai teman-teman semuanya, sekarang kita masuki sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mengenai fraud risk assessment sebagai deteksi fraud. Baik Mbak, izin bertanya atas seminar tadi. Materinya sudah bagus menurut saya dan ada pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu apa sih pentingnya sebuah perusahaan menerapkan fraud risk assessment? Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sudah banyak ya kasus fraud yang terjadi baik di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, baik di sektor yang kecil seperti UMKM ataupun di perusahaan yang besar itu terjadi berbagai macam modus hingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaannya. Itu tentunya bisa menghancurkan sebuah perusahaan dan kasus atau peluang fraud itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, resiko fraud itu harus diantisipasi dan dikelola dengan baik. Dan sebelum ke tahap pencegahan, perusahaan tuh bisa melakukan sistem yang namanya fraud risk assessment yang bertujuan untuk tak lain yaitu mengidentifikasi resiko fraud yang mungkin akan timbul dalam setiap lini aktivitas di perusahaan tersebut. Dan dengan itu manfaat dari penerapan fraud assessment sendiri yaitu yang pertama memberikan bukti penerapan tata nilai dan integritas dari sebuah
perusahaan, lalu bisa juga menciptakan sarana deteksi dan pencegahan dari fraud sendiri, dan untuk mengamankan aset serta reputasi dari perusahaan, lalu menghindari kejutan terjadinya insiden fraud yang tidak dikehendaki, dan yang terakhir itu menimbulkan manfaat, meminimalkan potensi timbulnya tuntutan hukum. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin bisa diterima. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri pembicaraan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan ikut belajar bareng mengenai fraud risk assessment. Waktunya dan tempatnya, saya banyak terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga dengan pembicaraan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.